Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Energi Listrik Terbarukan. Adapun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gebi Novaliza dengan NIM 110201399 dari kelas EL 4405 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University. Daftar isi. Adapun 3 bagian penting yang akan saya paparkan dalam laporan ini mencakup bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Pendahuluan. Hal yang melatar belakangi disusunnya laporan ini adalah fenomena bahwa dewasa ini energi listrik menjadi salah satu elemen terpenting yang mendorong kemajuan peradaban manusia. Hampir di seluruh bidang kehidupan, pada skala apapun memerlukan energi listrik, terutama dalam skala terkecil yakni rumah tangga. Berbagai perangkat elektronika yang kita gunakan di rumah memanfaatkan energi listrik sebagai sumber daya. Sebut saja televisi, kulkas, lampu, dan masih banyak yang lainnya. Penggunaan daya terpakai inilah yang akan dihitung per jamnya dalam jangka waktu 1 bulan dalam tagihan listrik. Dari besarnya daya terpakai rumah tangga, kita bisa merancang kurva beban yang merupakan visualisasi dari penggunaan beban listrik dalam waktu pemakaian tertentu, baik di waktu siang maupun malam. Kurva beban ini terbagi menjadi 2, yaitu base load atau beban dasar dan peak load atau beban puncak. Base load atau beban dasar adalah tingkat minimum pemakaian listrik yang diperlukan selama periode 24 jam. Sedangkan peak load adalah beban tertinggi yang dicapai dan terjadi dalam durasi yang cukup singkat pada waktu-waktu tertentu. Bertolak dari hal tersebutlah dapat dirumuskan 4 permasalahan yang coba diselesaikan dalam laporan ini, yaitu membuat list kebutuhan beban listrik harian pada hunian kita, kemudian menghitung dalam jangka waktu 1 bulan dan melampirkan tagihan. Selanjutnya menghitung base load dan peak load pada perhitungan yang dibuat, dan menganalisis potensi energi terbarukan di wilayah tempat tinggal, yakni Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuannya ialah agar mampu merancang kurva beban bulanan listrik rumah tangga dan menggali lebih dalam potensi energi terbarukan di sekitar tempat tinggal. Sementara itu, metode pengumpulan data yang digunakan untuk 3 permasalahan utama adalah dengan mendata perangkat elektronika yang dimiliki di rumah, besar daya terpakai, dan waktu pemakaiannya. Untuk potensi energi listrik terbarukan di sekitar tempat tinggal, data diperoleh dengan melakukan studi literatur pada buku, jurnal, atau situs internet terpercaya. Manfaat yang diharapkan dari laporan ini adalah dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi mahasiswa mengenai permasalahan yang dibahas, serta menjadi landasan bagi dosen untuk memberikan penilaian ujian tengah semester untuk mata kuliah yang bersangkutan. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Berikut ini tabel kebutuhan beban listrik harian beserta jumlah per komponen, durasi dan waktu pemakaian serta besar daya terpakai. Dengan rumus KWH sama dengan N dikali daya dalam satuan watt dikali waktu dalam satuan jam dibagi 1000, maka akan didapatkan bahwa total daya harian pada tabel berikut ini adalah sebesar 5,56 kWh per hari. Selanjutnya, untuk perhitungan beban listrik bulanan dilakukan dengan mengalihkan besar beban harian dikali 30 hari sehingga diperoleh besar beban bulanan adalah 169,8 kWh. Mari kita bandingkan dengan beban pada tagihan listrik. Berikut ini saya lampirkan tagihan listrik hunian saya pada periode Februari sampai dengan Maret 2022. Berdasarkan tagihan tersebut, biaya yang dibayarkan adalah sebesar Rp250.032 untuk tegangan 900 volt ampere dengan tarif Rp1.352 per kWh. Kita peroleh bahwa besar beban bulanan menurut tagihan ini adalah 186,414 kWh atau 6,21 kWh per hari. Hasil ini lebih besar dari perhitungan sebelumnya.
Saya berasumsi hal ini dikarenakan penggunaan daya listrik untuk keperluan lainnya yang tidak menentu, misalnya charging ponsel, laptop, atau untuk aktivitas lain. Dari hasil perhitungan, kita bisa merancang kurva beban dengan menghitung beban terpakai dalam waktu 24 jam, sehingga diperoleh kurva sebagai berikut. Dan kita bisa melihat bahwa besar base load-nya adalah 4,8 kWh dan peak load-nya adalah 19,65 kWh yang dicapai pada pukul 8 pagi, sebab pada kurun waktu ini paling banyak dilakukan aktivitas yang menggunakan peralatan elektronika. Selanjutnya, potensi energi terbarukan di Sumatera Selatan. Energi terbarukan adalah energi yang dapat dimanfaatkan terus-menerus atau berkelanjutan karena selalu tersedia di alam. Ada banyak sekali bentuk dan jenisnya, salah satunya ialah air. Nah, di Sumatera Selatan, kita memiliki potensi air yang sangat berlimpah di Sungai Musi yang merupakan sungai terbesar di Pulau Sumatera. Dengan panjang 750 km dan lebar rata-rata 1350 meter. Sungai Musi merupakan sumber daya yang tepat untuk mengembangkan suatu pembangkit listrik energi terbarukan atau EBT, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Rencana ini kemudian terrealisasikan di tahun 2008 dengan dimulainya proyek pendirian PLTA Musi dengan total investasi 1,5 triliun. Lokasi geografisnya terletak di Desa Ujanmas Atas, Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Kepahyang. Adapun mekanisme kerja dari PLTA Musi adalah sebagian aliran air dibelokkan dan ditampung di kolam khusus sedalam 8 meter. Kemudian, air dialirkan menuju terowongan berdiameter 5 meter sepanjang 2,57 km yang menembus pegunungan Bukit Barisan ke arah barat daya. Nah, debit air dari hulu Sungai Musi ini cukup relatif stabil dari tahun ke tahun, yaitu 37,9 meter kubik per detik, atau pada musim kemarau sekitar 24 meter kubik per detik dan musim hujan sekitar 63 meter kubik per detik. Air tersebut kemudian dijatuhkan ke turbin di bawah tanah dengan ketinggian sekitar 400 meter. Air bertekanan 40 bar inilah yang akan menggerakkan 3 unit pembangkit dengan bobot masing-masing sekitar 150 ton, termasuk turbin dan generator. PLTA Musi menggunakan turbin Voith Alvintech Technology VATech jenis vertical shaft dari Austria, sehingga air disalurkan dari samping dan turbin akan berputar secara vertikal. Sementara itu, generatornya adalah buatan Mitsubishi Electric dari Jepang, dengan potensi energinya diperkirakan sekitar 1,14 terawatt-hour per tahun. Tidak semua dari air di kawasan hulu Sungai Musi dialirkan ke PLTA. Sebagian yang lain dialirkan melalui pipa dengan debit air sekitar 2 meter kubik per detik. Tidak hanya itu, bila air di kolam penampungan melebihi elevasi 579,10 meter di atas permukaan air laut, otomatis air akan melimpah ke sungai aslinya. Sementara itu, air dari pemutaran turbin akan dialirkan ke kolam penampungan melalui terowongan sepanjang 4,0 km. Dari kolam penampungan itulah aliran air akan distabilkan, kemudian dialirkan ke Sungai Simpang Aur yang bermuara di pantai barat atau Samudra Hindia. Selanjutnya, bangunan utama. Ada 4 bangunan utama dari PLTA Musi, yakni yang pertama intake dam untuk mengambil air dari Sungai Musi bagian hulu sebelum masuk ke inlet facility. Yang kedua, powerhouse. Terdapat di bagian bawah permukaan tanah sebagai tempat turbin, generator, trafo utama, dan alat bantu pembangkit. Yang ketiga, main control house sebagai tempat kontrol utama pembangkit. Yang keempat, re-regulating dam sebagai bendungan yang berupa bendungan untuk menampung air yang telah digunakan untuk menggerakkan turbin. Adapun teman-teman bisa lihat pada slide berikut ini, yang sebelah kanan adalah main control house, sementara yang sebelah kiri adalah bagian powerhouse. Untuk potensi yang dihasilkan dilakukan perhitungan sesuai dengan 2 persamaan berikut ini, yakni daya sama dengan gaya gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat dikali ketinggian headnet dikali debit air dikali dengan efisiensi turbin dan generator. Sementara itu, energi listrik yang dihasilkan diperoleh dengan mengalihkan daya tadi dengan 24 jam dan hari operasional.
Maka didapatkan PLTA Musi memiliki kapasitas sebesar 210 MW dengan daya terpasang 3 kali 70 MW, dan angka ini jauh lebih besar dibandingkan PLTA Singkara di Sumatera Barat dengan kapasitas 175 MW dengan daya terpasang 4 kali 43,75 MW. Daya yang dihasilkan PLTA Musi juga berkontribusi sekitar 29% terhadap total EBT atau energi baru terbarukan di unit induk Pembangkit Sumatera Bagian Selatan atau UIKSBS. Adapun bauran EBT di UIKSBS adalah sebesar 26,88% dari total daya terpasang nasional 2.671 MW. Dan untuk periode Januari sampai Agustus 2021, total produksi PLTA Musi ini mencapai 822.826 MWh dan diharapkan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kelebihan PLTA Musi yang memanfaatkan air sebagai sumber energi dikategorikan sebagai pembangkit listrik energi baru terbarukan atau EBT karena mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. PLTA Musi juga tidak menghasilkan emisi atau polusi sehingga ramah lingkungan. Sebab sejak awal pendiriannya di tahun 2008, PLTA ini sudah menjajaki perdagangan karbon dan mengikuti proyek percontohan atau pilot project Verified Carbon Standard melalui agensi Sulfur Carbon Asset Management Ltd yang teregistrasi di tahun 2009. Proyek Verified Carbon Standard atau VCS merupakan salah satu proyek penurunan emisi gas rumah kaca yang pada umumnya dilaksanakan dalam proyek CDM atau Clean Development Mechanism. Baik VCS maupun CDM telah dilegalkan oleh UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change, Badan PBB yang mengurusi perubahan iklim sebagai mekanisme perdagangan kredit penurunan emisi atau karbon kredit. Adapun kelebihan selanjutnya dibandingkan PLTA EBT lainnya adalah harga atau biaya yang cenderung stabil atau murah karena memanfaatkan pergerakan arus sungai. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang harganya cenderung fluktuatif di pasaran. Selain itu, kapasitas keluaran yang dihasilkan PLTA dapat dikontrol dengan cukup mudah, yakni dengan mengatur debit air yang mengalir menuju turbin, sehingga ketika permintaan beban konsumen sedang menurun, kapasitas keluaran bisa disesuaikan untuk mengurangi kerugian. Begitu pula sebaliknya. PLTA Musi juga merupakan salah satu pembangkit dengan biaya pokok produksi atau BPP termurah di UIKSBS, yakni sebesar Rp200 per kWh. Biaya ini melebihi target maksimal BPP yang ditetapkan sebesar Rp245 per kWh. Terakhir, PLTA ini termasuk salah satu jenis pembangkit listrik yang memiliki durasi kerja yang cukup panjang, yakni mencapai 50-100 tahun ke depan. Oleh karena itu, pembangunan PLTA masih diunggulkan di beberapa negara untuk pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena hanya mengeluarkan satu kali biaya investasi saja dalam jangka waktu yang cukup lama. Tantangan dan ancaman. Walaupun ramah lingkungan dan berbiaya hemat, keberadaan PLTA Musi tidak terlepas dari ancaman. Pertama, tingkat kekeruhan air sungai Musi yang meningkat terutama saat hujan deras. Penyebabnya adalah dipicu oleh tindakan alih fungsi lahan di sekitar menjadi ladang perkebunan di kawasan hulu sungai. Berkurangnya vegetasi tanaman keras di sekitar sungai menyebabkan tanah lebih mudah mengalami erosi dan hanyut ke sungai. Sedimentasi lebih cepat terjadi di kolam penampungan. Selain itu, material tanah yang cepat mengendap di filter dan sistem pendingin sehingga mengganggu kinerja unit pembangkit. Masalah lainnya adalah banyaknya sampah plastik yang tersangkut di atas penyaringan kolam penampung di bendungan PLTA Musi. Bukan hanya sampah, tapi eceng gondok dan gulma lainnya yang tumbuh akibat eutrofikasi juga menyumbat saringan bendungan sehingga pasokan air berkurang. Akibatnya, unit harus di-stop untuk sementara waktu agar menyamaratakan tegangan dan melakukan pembersihan. Ini akan berdampak pada guide vane yang mengalami kemacetan. Proses pembersihan ini biasanya memakan waktu sekitar 4-5 hari dan dalam jangka waktu tersebut PLTA Musi tidak akan beroperasi secara optimal dan mengakibatkan suplai daya listrik menjadi berkurang. Bab 3. Penutup. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama,
Penggunaan daya listrik yang terpakai oleh berbagai perangkat atau peralatan elektronika di rumah setiap harinya dapat digunakan untuk merancang kurva beban, base load, dan peak load dalam waktu pemakaian baik siang maupun malam. Yang kedua, salah satu potensi pembangkit listrik energi baru terbarukan atau EBT di kawasan Sumatera Selatan adalah PLTA Musi yang memanfaatkan aliran Sungai Musi di Desa Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang. Dan kapasitas PLTA Musi ini adalah sebesar 210 MW dengan daya terpasang 3 x 70 MW. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada bentuk EBT lain selain PLTA yang bisa dikembangkan secara optimal di kawasan Sumatera Selatan. Seperti kata Arnold Schwarzenegger, "The future is green energy, sustainability, and renewable energy." Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.